Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Semangat siang. Siang. Semangat siang. Siang. Sudah siap belajar? Siap. Baik. Ya, terima kasih Dinda. Muhammad Aldiansah. Aldiansah. Besok kalau bisa rambutnya dirapikan ya, biar kelihatannya ganteng. Siti Nur Sapitri sakit. Ada 2 orang yang sakit ya. Kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh. Karena itu teman kita juga, semoga besok sekolah sama-sama lagi. Untuk itu marilah kita baca doa dalam hati. Baca doa untuk teman kita yang sedang sakit, semoga dia lekas sembuh. Baca doa mulai. Selesai. Terima kasih atas doanya. Sudah pasangannya ketika kita sekarang sehat, besok juga mungkin akan ketemu dengan sakit. Orang sakit pun sama akan ketemu dengan sembuh. Itulah pasangannya. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anakku silakan berdiri dengan tegak di tempat masing-masing. 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bersanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk semangat kita, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan. Sebelum itu, apakah kita akan membuat kesepakatan kelas dulu? Ya. Coba siapa yang ingin membuat kesepakatan kelas? Siapa yang memberikan ide? Silakan. Siapa? Oke, apa? Jangan berbicara waktu belajar. Sepakat tidak? Ayo jawab dengan kompak. Sepakat tidak? Itu merupakan keputusan bersama. Kelompoknya membuat satu sifat cahaya. Bisa tidak? Sebaiknya kita buat kelompok dulu. Siap? Siap. Mungkin untuk laki-laki karena yang dominan adalah perempuan, jadi laki-laki yang menjadi bagian kelompok. Coba buat kelompok. Apa ini namanya? Baca yang keras. Sifat-sifat cahaya. 3 bagian waktu yang berbeda waktunya. Begitupun di dunia, di bumi, ada yang 24 jam, ada yang 6 jam, ada yang 12 jam. Otomatis kalau 12 jam, kita siang hari, di negara lain malam hari. Paham tidak?
Jadi matahari itu menyinari bumi 24 jam tapi berbeda waktu. Kalau di Indonesia ada siang ada malam, berarti terbagi dua. Siangnya 12 jam, malamnya 12 jam. Paham tidak? Lanjut. Dari sumbernya cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus. Kalau tadi bukan matahari, tapi apa yang dipraktekkan? Center. Sama tidak sumber cahayanya? Sama, yang berbeda volumenya. Kalau matahari menyinari seluruh alam dunia plus apa planet-planetnya disinari. Kalau center hanya ketika ada apanya? Ketika ada apanya? Dicas dulu. Ketika ada apanya? Baterainya. Kalau baterainya habis, cahayanya juga habis. Jadi yang pertama, sifat cahaya itu adalah merambat lurus. Paham sampai situ? Paham. Yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Bagaimana katanya? Cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika cahaya sendirinya ada di dalam merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada. paham maksudnya tidak? Paham. Yang kedua, sifat cahaya itu adalah bisa dipantulkan. Siapa tadi yang mempraktekannya? Haikal dan Muawana. Jadi satu orang memegang cahaya atau senter, yang satunya lagi memegang cermin, maka ketika senter dinyalakan, terdapatlah pantulan sinar dari cermin. Itu sifat cahaya. Sifat cahaya yang kedua apa? Sifat cahaya yang kedua? Yang keras? Cahaya bisa dipantulkan. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Paham? Paham. Silakan ada praktek yang ketiga. Siapa yang mau? Yang ketiga itu ada menembus benda bening. Kira-kira kalau benda bening menurut kalian apa? Botol. Kalau kaca beling boleh? Boleh. Kalau kaca bening seperti ini boleh? Boleh. Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena bening. Kalau begitu prakteknya boleh menggunakan ini atau boleh menggunakan kaca? Dua-duanya, karena sifatnya bening. Silakan, siapa yang mau mempraktekkan? Ayo, siapa? Menembus benda bening. Siapa? Ayo, Basit. Tolong pegang saja. Apakah ini menembus cahayanya atau tidak? Maksudnya begitu. Yang lebih dekat menembus atau tidak? Menembus. Nah, ini bisa nanti selanjutnya ada sifat cahaya yang lain kita bahas. Jadi kalian bisa manfaatkan kalau misalnya di rumah gelap mau mengambil cahaya. Pernah tidak melihat di rumah yang terhimpit oleh bangunan supaya jadi gelap rumahnya? Ada tidak? Atau melihat pernah ada tidak temannya? Pernah. Silakan buat celah sedikit dari atas genteng. Silakan duduk. Amin. Takut pegal-pegal nanti jadi. Kalau di rumah gelap, tidak ada jendelanya karena terhimpit oleh bangunan yang lain. Silakan buat celah dari atas sedikit atau ada yang celah dari sinar matahari. Buatlah simpanan air di botol. Nanti ke bawah akan tersinar seperti lampu bohlam atau lampu LED atau lampu neon. Jadi terang. Walaupun hanya pada malam hari. Paham tidak?
Buktinya apa? Buktinya ini. Ketika kita kasih cahaya, maka kesini menjadi bias. Yang ketiga, sifat cahaya itu apa barusan? Ya? Cahaya menembus. Contohnya benda bening, kaca. Terus botol. Tapi botolnya yang bagaimana? Yang berisi air. Kalau tidak berisi air tapi warnanya bening bisa? Bisa. Paham ya? Selanjutnya, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar di bawah ini. Ada? Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Kalau bening, kita di luar kelihatan tidak? Kelihatan. Kalau buram, kelihatan? Hah? Tahu buram? Tahu. Kalau buram itu bagaimana? Ya? Tidak? Tidak jelas. Kalau gelap? Tidak terlihat. Contoh, misalnya Haikal diam di belakang tembok. Tapi ini tidak bening ya, karena tembok. Apakah Haikal kelihatan? Tidak. Kalau Haikal berbicara, apakah kedengaran? Kedengaran. Karena itu nanti berkaitan dengan apa? Suara. Kalau suara nanti menggunakan apa? Telinga indera pendengaran. Lanjut. Ada yang tadi bertanya tentang pembiasan cahaya. Siapa? Tadi? Kenapa tadi pertanyaannya? Bagaimana cahaya dapat dibiaskan? Pembiasan cahaya. Siapa yang mau mempraktekkan pembiasan cahaya? Silakan. Yang belum? Ayo. Aji sudah belum? Silakan ke depan. Pembiasan cahaya, ayo. Aji. Ayo. Siapa yang mau? Siapa yang berani ke depan? Silakan. Ayo, nanti bisa kalian buktikan air yang kita lihat ada warnanya atau tidak. Kalau ada warnanya terbentuk pelangi, berarti bisa diuraikan. Bisa keluar? Ayo sama-sama kita keluar. Kita praktekkan bukti juga. Kalau yang tidak kelihatan berarti belum terurai. Tapi kalau sudah ada pelangi, coba siapa yang bisa menjawab? Silakan. Terlihat tidak ada uraian cahaya. Jadi bentuk apa? Jadi bentuk apa? Kira-kira yang kalian lihat warnanya apa saja? Merah, kuning, hijau, biru, ungu. Ya, itu adalah salah satu sifat cahaya, bahwa cahaya dapat apa? Diuraikan. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Ya, kalau bisa kita ke dalam lagi. Ini sudah melihat semua? Ada tidak? Ada, silakan buktikan sendiri. Ada? Ini jangan katanya ini. Ada yakin? Warna-warni yakin? Yakin. Yakin? Hei. Silakan masuk lagi.
Apa yang kalian rasakan ketika dari tempat yang panas masuk ke tempat kelas ke ruangan? Gelap. Apa yang merasa gelapnya? Mata. Sama. Bapak pun sama, ketika dari tempat yang lebih terang masuk ke dalam kelas, penglihatannya semacam terganggu. Tapi paham tidak maksudnya? Cahaya dapat bisa diuraikan? Apa bacaannya? Coba literasi dulu. Coba Haikal yang baca satu orang biar jelas. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh. Ya. Cahaya putih, cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma dan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warni pelangi. Apa saja warnanya yang ada di gambar itu apa saja yang berbentuk pelangi? Merah, Kuning, hijau, biru, ungu. Kayak judul lagu anak-anak adik-adik kita apa yang tapi tidak tebus, bukan benda bening. Bisa tidak ini? Bisa. Apakah membentuk apa di belakangnya? Apakah membentuk bayangan di belakangnya? Kenapa terjadi demikian? Karena cahaya ketika dihalangi oleh benda akan terbentuk bayangan. Kalau bendanya tangan berbentuknya siapa yang mau mempraktekkan? Mau bentuk apa cahayanya? Ada yang lain? Amiru, silakan. Gaya apa lagi? Gaya apa lagi silakan? Apa lagi? Ada yang bisa bentuk kelinci? Lalai? Hah? Lope atau? Serang heong. Ada yang bisa bentuk apa? Kalau ini bentuknya apa? Loa Bang Edi betul. Kalau ini bentuknya apa? Japati. Kalau yang tadi, kalau bentuknya seperti ini akan terbentuk jadi apa? Ape. Ipon. Dan yang lainnya. Kalau bentuknya ini, jadi dalam Islam untuk memasuki waktu duhur itu kita tinggal, kalau tidak ini kita posisinya di luar, misalnya di hutan, kita tidak bawa jam tangan, kita tidak bawa HP. Untuk menentukan waktu duhur dalam Islam, maka kita tinggal berdiri tegak, lihat ke bawah ada bayangan apa tidak. Kalau tidak ada bayangan, berarti itu tandanya sudah masuk waktu duhur atau jam 12 pas. Contohnya begini. Ini kan misalnya matahari dari atas, misal cahaya matahari. Nah, bayangannya ke bawah, bayangannya ke bawah. Nah, ini harus sama bayangan ini, panjang ini harus sama. Jadi tidak ada bayangan lain. Berarti tandanya sudah masuk waktu duhur. Itu dalam Islam. Kalau lebih ada bayangan sedikit, itu berarti sudah lewat. Ya, ini kan ada bayangan ini kan sedikit. Ini kan bayangannya sedikit. Ini bayangannya panjang. Kelihatan tidak? Bayangannya sedikit karena posisi cahayanya juga sama. Bukan cahayanya sedikit, tapi cahayanya dekat. Atau cahayanya pas.
Kalau cahayanya jauh, berarti bayangannya juga menghasilkan jauh. Pagi hari, karena posisinya pagi hari itu sinar matahari masih di bawah, terus berbulan. Kalau matahari itu yang kalian tahu bagaimana? Sinarnya. Pagi hari misalnya dari ufuk timur sini, matahari ya. Ini selanjutnya kita simpulkan dari uraian ini. Kesimpulannya yang kalian tahu apa saja? Silakan sebutkan. Baca dulu. Sifat-sifat cahaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira sampai situ kalian bisa tahu bagaimana sifat-sifat cahaya dan cara kerjanya? Bisa dipahami? Bisa. Coba Muhammad Alfi, sifat-sifat cahaya itu apa saja? Merambat lurus. Merambat lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening. Terus? Cahaya dapat dibiaskan. Terus? Cahaya dapat diuraikan. Selanjutnya, terakhir, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ada yang bisa mengucap ulang, Iqbal? Udah paham apa belum? Belum? Kira-kira yang Iqbal tahu sifat-sifat cahaya ada berapa? 6. Coba bisa diucapkan. Merambat lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan, betul. Selanjutnya, Cahaya menembus benda bening. cahaya menembus benda bening. Terus, Cahaya dapat dibiaskan. cahaya dapat dibiaskan. Terus, Cahaya dapat diuraikan. cahaya dapat diuraikan. Terakhir, Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. boleh. Siapa lagi perempuan nih? Ya, silakan. Apa namanya? Apa loh? Lupa ya. Ya, betul. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya Merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat diuraikan. 3. Cahaya menembus benda bening. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Terus. Cahaya dapat diuraikan. Terus. Jika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Bagus. Bisa sampai situ? Mungkin itu saja materi yang akan disampaikan. Tapi sebelum kita tutup pada pembelajaran materi hari ini, Bapak ingin minta kalian mengisi refleksi. Nanti Bapak kasih refleksi. Tinggal kalian nanti isi. Boleh dibagikan. 1, 2, yang kebagian saja nanti. Sisanya sini. Silakan. Kalian isi refleksinya, dibuka satu-satu. Silakan kalian isi. Silakan kalian isi. Kalau yang belum, kasih ini satu untuk contoh dulu. Dibuka. Ya. Dibuka, bukanya di bawah. Dibuka. Bukanya begini. Cabut. Kasihnya begini. Nah, ini kasih di sini. Tinggal dibuka.
isi refleksi pada pembelajaran hari ini. Waktunya Bapak kasih waktu beberapa menit, 5 menit lah, 5 menit untuk kalian isi. Silakan keluarkan. Pertanyaannya itu yang pertama, cepat aja, Pak. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran ini? Kasih nama. Yang kedua, apa hal yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Yang ketiga, apa harapanmu untuk pembelajaran ke depannya? Silakan isi. Boleh? Berdua? Berdua? Oh iya, boleh. Iya, nggak usah. Silakan kalian isi sesuai dengan yang kalian alami pada pembelajaran hari ini. Pertanyaannya, cara mengisinya, kamu punya perasaan? Punya. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang atau tidak senang? Baik atau tidak baik? Itu kan perasaannya. Diisi, ditulis. Bisa? Ya. Yang kedua, hal yang menarik. Apakah menarik atau tidak beberapa proses pembelajaran hari ini? Kalau menarik, silakan kalian isi baik. Kalau tidak menarik, berarti tidak menarik, tidak baik. Yang ketiga, harap. Sambil mengisi refleksi, Bapak menginformasikan pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang cermin, mengenal jenis-jenis cermin. Sebelum ke sana, kalau tadi kita menggunakan cermin apa tidak? Menggunakan tidak? Cerminnya, cermin jenis cermin apa? Yang kalian tahu? Untuk berkaca. Cerminnya jenisnya bagaimana? Hah? Ya? Bentuk persegi. Ya, nanti kita bahas. Jadi pertemuan yang akan datang, Bapak akan membahas tentang jenis-jenis cermin. Boleh yang punya macam-macam cermin di rumahnya untuk pembelajaran yang akan datang bisa dibawa. Apa, Pi? Kaca. Bisa dibuatkan? Atau ada yang bisa membuat cermin dari kaca? Bisa. Kira-kira bahannya apa saja? Aluminium. Dan kaca. Oh, boleh lah. Nanti di pembahasan selanjutnya ya. Karena hari ini kita membahasnya tentang cahaya. Jadi pembahasan yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang jenis-jenis cermin, ya. Baik, sudah? Silakan, boleh dibacakan satu orang perwakilan? Boleh. Di depan? Boleh, di depan boleh. Di depan boleh. Apa harapannya, refleksinya? Yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Sangat senang. Boleh. Yang kedua? Terus yang ketiga? Oh, boleh. Jadi kedepannya harapannya ingin belajar menggunakan komputer atau laptop atau sejenisnya. Ada yang lain harapannya? Boleh? Boleh di depan, boleh di situ, boleh bebas ya. Boleh, berdiri silakan. Ya. Dua, hal menarik dalam pembelajaran hari ini adalah menyampaikan materi yang tidak dengan bermain dan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Ya. Tiga, saya ingin belajar ke depannya ada praktek di luar. Ada praktek di luar, baik. Jadi, apakah tadi sudah ada praktek di luar? Sudah, berarti besok kita tingkatkan lagi. Paham? Baik. Jadi kesimpulannya pada hari ini sifat-sifat cahaya itu ada 6. Yang pertama
cahaya merambat yang kedua, cahaya dipakaikan. Yang ketiga, benda bening dibiaskan. Kelima, berarti kelima. Terakhir keenam. Ya, silakan refleksinya dikumpulkan. Bahan pertimbangan untuk Bapak pembelajaran di hari esok. Kita membaca doa, membaca doa.